والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم يا فتاح عليم يا فتاح عليم افتح لنا وذريتنا معرفة العلم فإنك أنت علام الغيوب. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى صحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Para jemaah Masjid Al-Mu'minun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiyah dan keberkahan umur, serta memudahkan langkah kaki kita menuju masjid ini untuk melanjutkan daripada ta'lim kita, kitab Kifayatul Azqiya wa Minhajul Asfiya yang dikarang Sayyid Bakri Ibnu Sayyid Syata Ad-Dimyati. Salawat dan salam kita sampaikan dan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang yang disinari oleh iman wal Islam. Selanjutnya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang bait sebelumnya, waqihi dawaman bil muhasabatil lati tanhaka taqsiran jara wa tasahula. Kemudian bait selanjutnya adalah wa bihifdhi ainin wal lisani wasairil a'dha jami'an fajahadan la taqsula. Artinya, dengan memelihara mata dan lidah dan sekalian anggota seluruhnya, maka bersungguhlah jangan engkau malas. Penjelasannya adalah wajib atas kita untuk memelihara taubat itu dengan memelihara anggota 7. Maka wajib atas kita untuk memelihara mata kita kepada yang diharamkan. Karena sesungguhnya mata ini juga menjadi suatu puncak di dalam dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya bahwa pandangan itu satu anak panah yang beracun dari anak panahnya iblis yang terlaknat. Pandangan itu, karena pandangan itu akan membawa kepada pikiran, ya, memikirkan itu akan membawa kepada perbuatan. Jadi dari pandangan akan masuk di dalam pikiran, kemudian akan terlaksana dari apa yang kita pikirkan, ya. Memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah, seperti ada lewat di hadapan kita seorang wanita yang membuka daripada auratnya. Pandangan pertama itu rezeki,
La tadbi'in nadrah an-nadrah. Jangan ikuti pandangan pertama pada pandangan yang kedua. Ketika kita memandang dengan pandangan yang berkali-kali, yang akan muncul adalah masuk di dalam pikiran kita. Ya. Sesuatu yang haram itu akan terjadi. Kemudian mungkin kita akan melakukan suatu perbuatan yang diharamkan oleh Allah melalui daripada pandangan itu. Maka mata ini bisa juga melakukan suatu zina mata. Dan hati bisa membenarkan hal itu, atau mungkin bisa juga dia mendustakannya. Ketika pandangan mata yang dilakukan oleh seseorang itu kemudian ya tertolak lewat daripada hatinya, maka ia mendustakan di dalam suatu hal itu. Ya. Artinya bahwasanya hal ini adalah suatu perbuatan yang tidak baik. Dia bisa juga membenarkan di dalam hal itu ketika pandangan mata kita yang tertuju kemudian masuk di dalam pikiran kita. Setelah itu akan menjadi suatu alasan bagi kita untuk melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tidaklah, kata Rasulullah, aku tinggalkan sepeninggalanku satu fitnah yang lebih berbahaya, mohon maaf, bagi kita laki-laki, yaitu kaum perempuan. Ya. Kata Al-Imam Ibrahim Al-Khawas, ada 3 hal yang akan menjadi suatu perlawanan bagi manusia yang hidup di muka bumi ini. Yang pertama adalah al-mal, harta. Yang kedua adalah al-jah, kedudukan. Dan yang ketiga adalah perempuan. 3 hal itu, harta, tahta, dan wanita. Gangguan yang paling kuat bagi orang-orang soleh adalah wanita. Dulu guru saya mengatakan, ketika seseorang itu alim atau soleh diuji dengan harta, mungkin dia kuat, dan itu tidak menjadi suatu tantangan yang berat, karena harta adalah ujian Qarun. Tidak akan mungkin dia akan mengikuti daripada Qarun. Tahta mungkin dia kuat, karena bentuk dalam kedudukan seorang yang soleh, seorang yang alim, mereka ditempatkan pada kedudukan yang tinggi di sisi Allah ataupun di sisi manusia. Dia mendapatkan dalam hal itu, walaupun tidak pada kedudukan dunianya. Ya. Tapi dia sadar kedudukan ini adalah cobaan bagi Fir'aun, dan dia tidak akan mungkin jadi seperti Fir'aun. Tapi kalau para wanita, orang-orang soleh, orang alim, ini perlawanan yang begitu berat. Perlawanan yang begitu berat. Ya. Karena ini adalah ujian Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Ya. Ujian Nabi Allah Yusuf. Nabi Allah Yusuf itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjaganya. Kalau menurutkan dalam keinginan, sama-sama mau. Hammad bihi wa hamma biha, dalam Quran itu. Perempuan itu menginginkan Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf juga menginginkan perempuan itu. Kalau tidak Allah melihatkan kekuasaannya, ya, demikianlah Allah memalingkan dari para utusannya. Dipalingkan oleh Allah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Ya. Kalau kita orang-orang soleh, misalnya atau orang alim, bisa enggak kita dipalingkan seperti Nabi Allah Yusuf? Berat.
berat. Maka kalau andaikan kita tidak mampu untuk hal itu, minimal kita berusaha untuk menjauhinya, ya, supaya kita tidak dekat dengannya. Tapi kalau sesuatu yang memang menjadi suatu yang diperbolehkan di dalam Al-Quran, ya, diperbolehkan oleh Rasulullah SAW, ya, urusan para wanita menantangnya, tapi hal itu adalah halal, tidak masuk pada hal maksiat, ya. Ya, menikah 2, 3 misalnya, ya, suatu yang dihalalkan, dia tidak masuk pada hal maksiat. Adapun kemaksiatan yang terjadi yang tanpa disadari bagi kita juga ada. Apa? Bohong. Kebohongan itu bagian maksiat. Ente mau kemana? Mau ke rumah Jano? Padahal bukan. Masuk juga, ya. Jadi kita mampu untuk menghindari maksiat di dalam diri kita yang berhubungan di dalam wanita, tapi sesungguhnya saya sudah jelaskan makna dari maksiat itu adalah umum, bukan hanya berhubungan antara dua jenis. Berdusta juga bagian daripada maksiat, ya. Kemudian sebagian ulama berkata, hindarilah dalam pandangan, ya, iyakum an-nadhrah, karena sesungguhnya ia akan melukiskan di dalam hati itu rupa, dia akan melukiskan di dalam hati itu suatu gambaran sesuatu yang dipandangnya, ya, apa saja, apapun, ya. Seorang yang memandang dirinya dengan keinginan kepada dunia itu akan masuk ke dalam pikirannya walaupun dia belum memilikinya, bahkan melalui pikiran itu akan masuk ke dalam mimpinya, ya. Contoh, rasa keinginan yang menjadikan tujuan kepada dunia, padahal hal itu memiliki dua kemungkinan, pasti dapat dan pasti tidak, akan menjadi ambisi bagi seseorang untuk meraihnya, ya. Dan bahkan yang belum didapati akan menjadi hayalan untuk melakukan sesuatu setelah dia mendapatkannya, ya, yang berujung adalah musibah bagi dirinya. Gimana maksudnya? Udah, contoh yang mudah udah. Ana meluka tanah sama Pak Haji Saleh, luka tanah. Saya bilang, Pak Haji Saleh, ini harganya 2 miliar. Ana punya bonus 2,5% dari 2 miliar, maka Ana dapat 50 juta. Dari penjual 50 juta, dari pembeli 50 juta. Kapan Pak Haji Saleh bayar? Insya Allah saya akan bayar, insya Allah Mas ini, kalau memang jadi. Berulang kali, karena Pak Haji Saleh ini juga masih memikirkan duit ini belum cukup 200 juta lagi. Contoh, dia tidak merekam. Bagi orang yang ambisi dalam dunia, kata-kata insya Allah yang berulang tadi itu tak direkam. Yang direkamnya adalah dia dapat untung 100 juta. Padahal Pak Haji Saleh bilang insya Allah nanti hari Ahad, ya, saya bayar. Jadi jam 5 antum ke rumah saya bayar itu, nanti antum langsung taklim. Wallah, itu ayuhal jamaah, jangankan jam 5, jam 4 pun ana udah duduk di masjid ini berzikir sampai nunggu kan, gara-gara 2 miliar tadi itu. Gitu. Udah. Sebelum masa waktunya, ana udah gambarkan 100 juta ini, ya. Udah tergambar bagaimana duit 100 juta dan bagaimana
pikiran yang akan terlaksana dengan 100 juta itu. Tidak betul, malam mau tidur, udah terbayang muka Pak Haji Salim bayar tadi itu. Dengan 2 miliar tu. Padahal mimpi. Dan itu udah pernah saya rasakan. Mimpi benar 2 miliar. Dengan bahagianya luar biasa. Sekali kejut mimpi rupa lesak ya, mimpi ya. Maka dalam itu sudah tergambar pikiran, mulailah kita menjadwalkan. Ya. Nanti 25 juta, oh saya bisa beli ini, sekian saya bisa beli ini, sekian saya bisa beli ini. Bahkan bagi orang yang busy dengan dunia, diambilnya barang itu, dijanjinya orang itu. Insya Allah nanti ente tunggu hari Ahad anak bayar. Karena dia mikir Sabtu Pak Haji Saleh ini bayar. Tiba-tiba pada hari Sabtu pagi Pak Haji Saleh pun nelpon saya. Mohon maaf, saya itu sudah persiapkan untuk membayar itu. Tiba-tiba saya dapat cobaan yang mana mengeluarkan duit. Jadi saya tahan dulu lah, belum bisa nih. Kalau memang mau dijual ke orang, juallah. Kalau mau nunggu saya, Asib belum bisa menetapkan waktu nih. Pusing balak dia. Barang dah diambil, janji orang hari Ahad. Ujung-ujung musibah ke tidak? Musibah. Ya. Disebabkan apa? Pandangan mata. Pandangan mata itu masuk ke dalam pikiran, kemudian berusaha dia untuk melakukan apa yang dia pikirkan. Maka hindari suatu pandangan itu, karena dia akan melukiskan di dalam hati kita, ya, rupa atau gambaran sesuatu yang dipandang. Hiasi dunia itu segala aibnya sangat nampak, ya, sangatlah nampak aib dunia itu, ya. Berapa banyak yang telah terbuka pintu musibah, pintu fitnah, ya. Dan tidak ada tipu dunia seperti tipu dayanya mata, ya, yang bercelak. Berkata seorang penyair di dalam bait syairnya, artinya begini, mata adalah asal yang selalu dituju oleh fitnah dalam pandangan. Mata ini, ya. Sedangkan hati itu semua gangguannya adalah kesibukannya dengan pikiran, ya, dengan pikiran. Berapa banyak merahati ini merasa lapang pada waktu susah dan gelisah, dan seorang itu selama dia memiliki mata yang masih nampak atau berbolak-balik, maka dia pasti akan selalu berada dalam bahaya. Ya, di sini. Artinya apa? Artinya, ya, hati ini kan puncak. Dan kadang gangguan hati itu pertama terhubung mata, kemudian yang kedua pikiran, yang ketiga hati. Masuk. Gangguan hati ini tergantung pada pikiran kita. Pikiran kita. Sehingga jangan heran ketika orang lewat akan berjalan ke suatu tempat, yang kita ucapkan adalah hati-hati. Kata hati. Ternyata begitu dalam perjalanannya dia memiliki pikiran yang begitu luar biasa. Ya. Hati dia lagi galau, bukan pikirannya. Hati. Maka masuk ketika hati itu pun galau, pikiran itu udah pasti. Ketika hati itu merasakan gelisah, pikiran itu pasti gelisah. Jadi keduanya ini adalah suatu yang tidak bisa untuk dipisahkan. Ya. Maka dia akan selalu berada dalam bahaya. Kalau pandangan mata kita sampai dimasukkan dalam pikiran, kemudian tembus dalam hati kita, ketika itu terhubung dalam hal dunia. Kalau terhubung dengan hal akhirat, tidak masalah.
kita mandang seseorang yang soleh atau orang yang alim, kemudian wajahnya kita pandang, selalu teringat di dalam pikiran kita akan keindahan wajah orang soleh atau orang yang alim yang tidak pernah bosan untuk selalu kita pandang. Masuk di dalam hati kita mahabbah, rasa cinta. Ini tidak menjadi musibah. Karena kenapa? Rasa cinta kita yang membuat kita dalam kebaikan. Rasa cinta yang membawa kita kepada jalan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baik. Ya. Antum kalau cinta dengan seseorang, orang alim atau orang soleh, pas kebetulan dia ada di YouTube, antum buka terus itu. Ya. Antum buka itu terus. Melihat wajahnya saja menjadikan kita itu semakin meningkat dalam ibadah kita kepada Allah. Oleh sebab itu kita ya dalam pelajaran kita senang untuk, kebiasaan kita senang untuk menempel foto-foto orang soleh di rumah kita. Para ulama kita letakkan di rumah kita foto mereka. Tujuannya kenapa? Tujuannya menjadikan pandangan kita itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kisah. Kisah ini seorang preman. Dia cinta dengan seorang ulama. Dia tidak pernah ketemu, tapi dia cinta gitu. Dia cinta. Ya. Kayak kemarin waktu di mana? Habib Umar datang di mana? Di Malaysia. Ada ya kan seorang apa namanya tuh LGBT. Sebenarnya dia tahu untuk apa dia datang ke tempat itu, musibah bagi dia. Ini yang ada kan orang-orang soleh semua gitu, yang ada orang-orang menginginkan kebaikan, tapi rasa cintanya kepada Habib Umar dengan memandang, dia yakin pandangan mata kepada ya seseorang ini akan membawa saya pada kebaikan. Berarti nafsu dia itu lagi unggul, tapi hatinya berusaha untuk menjadi orang yang baik gitu. Kan kadang gitu. Kita saja yang tidak tahu, Allah tidak membuka pandangan cahaya dari hati kita untuk memandang setiap orang. Bisa jadi dia bergejolak dengan nafsunya terdepan, padahal hatinya itu ingin melakukan suatu kebaikan, cuma masih terkalahkan lewat nafsunya. Mungkin ada saatnya hatinya naik ke atas sehingga dia berusaha untuk melakukan kebaikan, nafsunya bisa dia kalahkan. Gitu. Lalu subhanallah, ini seorang ini yang cinta dengan orang alim ini, dia selalu menempel foto orang alim yang dicintai itu. Selalu ditempel ya. Dia punya istri baik, Masya Allah. Dan istrinya selalu berdoa, ya Allah, berikan petunjuk kepada suami saya. Berdoa terus istrinya. Sampai di setiap hari, dia tidak akan keluar rumah, kecuali dia duduk, minum, kemudian dia memperhatikan wajah orang alim itu. Dilihatnya terus. Sambil senyum dia mandang. Dilihat senyum dia. Ya. Jadi sang istri ini melihat dia. Dia bilang, wahai suamiku, engkau ini tiap hari mandang foto orang alim itu. Untuk apa? Bagus engkau langsung saja pergi, kunjungi dia. Datang kepadanya. Kadang para pendosa itu selalu mengatakan, saya belum siap dengan kekotoran hati saya untuk menghadap kepada orang yang mungkin sudah menata hatinya sehingga menjadi bersih. Itu biasa dilakukan para pendosa.
Dia terkadang mengatakan, saya tidak pantas untuk bertemu dengan orang ini. Karena dia merasa dirinya dalam keadaan kotor. Padahal ayuhal jamaah, kata-kata itu kadang menjadi tempat setan untuk mengganggu kita, sehingga kita tidak ingin untuk diarahkan pada kebaikan itu. Pada suatu saat ini orang asal ada gambar yang baru, orang alim yang dia cintai itu, dia beli. Dia masuk ke toko, ada yang baru enggak? Ada. Berapa? Udah bang, ambil aja bang. Karena orang itu takut. Nanti kalau saya ingin terima duit dia, selalu saya kena gesek, nampak? Dia sawan. Dia bilang berapa? Kalau harga 30.000 dibayarnya 50.000. Dilebihkan terus dia bayar. Karena kenapa? Kecintaan dia dalam pandangan matanya kepada orang alim, gambar tadi, itu melebihi daripada duit yang dia keluarkan untuknya. Oleh sebab itu jangan heran ayuhal jamaah, begitu orang alim datang ke rumah kita, apa yang kita keluarkan dari harta itu, bisa dia, ya Allah, duit udah sekian masih gak diusahakannya sehingga bisa memanggil beliau itu ke rumah dan sebagainya. Itu pikiran kita yang tidak ada rasa mahabbah ini. Yang udah rasa mahabbah ini, itu udah di luar dari nalar pikiran kita lagi. Ya, di situ, subhanallah, ya. Kemudian istrinya berkata, wahai suamiku, kunjungilah orang alim itu. Dia pun berniat, ya saya akan pergi. Dia pergi ke rumah orang alim itu. Dia pergi, lalu setelah itu dia bertanya. Datang, dihadang sama anak buahnya, murid-muridnya, bilang, saya mau ketemu sama beliau. Jangan ente hadang anak. Masuk, dipandangnya wajah orang soleh, sebagaimana orang alim itu yang selalu dipandangnya lewat gambar, dia menyaksikan secara langsung. Masya Allah. Dia bertanya, saya ini adalah hamba Allah yang banyak dosa. Apakah dosa saya bisa diampunkan oleh Allah? Wahai hamba Allah, pemuda, sebesar apapun dosa yang kau lakukan, sesungguhnya rahmat dan pengampunan Allah lebih besar daripada dosa engkau. Kalau begitu saya bertobat. Setelah itu dia nanya, bisakah saya masuk ke dalam surga? Saya mau masuk surga. Kata sang guru itu, mati. Kau mau masuk surga? Mati. Mati? Ya. Tapi dengan kalimat la ilaha illallah. Karena dalam sabda Nabi Muhammad SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir daripada lidahnya ketika dia sakaratul maut mengucapkan la ilaha illallah, maka jaminan baginya adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Maka gitu aja, iya. La ilaha illallah. Karena lidah dia ini tidak pernah berzikir dengan la ilaha illallah, jadi ketika disebut itu janggal. Antum kalau lidah tidak pernah zikir, udah hitam ini, hati ini udah hitam, untuk menyebut kalimat zikir itu kadang suatu yang aneh gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini suatu kalimat satu-satunya yang tidak ada berkatupnya lidah bagi seorang hamba. Bibir tidak katup, itu cuma zikir la ilaha illallah. Kalau antum belum bisa untuk tidak mengatupkan bibir ketika la ilaha illallah, berarti itu belum sempurna. Antum belajar lagi. Ya. Coba. La ilaha illallah.
Kalau masih antum katubkan, belum. La ilaha illallah. Lallah. Jangan antum la ilaha illallah. Nah. Karena kenapa? Ketika sakarat itu, bibir itu untuk ngatub dah susah. Ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nggak ada orang sekarang. La ilaha illallah. Ini tidak sekarat, ini masih bisa ngomong nampak. Kalau masih bisa tekatub itu. Maka semua zikir itu ngatub bibirnya. Allahu akbar. Ba. Apa lagi? Subhanallah. Ba. Sub. Alham. Mim. Ngatub. La ilaha illallah. Tak ada ngatub. Ya, itu satu-satunya zikir dan ngatub itu lidah, bibir antum. Maka dia la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Diucapnya itu depan guru. Ya. Antum kalau datang ulama dari luar misalnya, minta ijazah zikir la ilaha illallah itu. Minta. Dulu kan ada itu yang keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani yang datang di kampung Arab itu kan. Itu beri zikir ijazah apa? La ilaha illallah. Ketika dia bilang, ayo semuanya saling berpegangan. Diucapkan adalah la ilaha illallah. Itu ijazahnya. Ya. Jadi ketika itu sang preman ini la ilaha, cuma itu saja, ya itu aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Udah, saya mau izin pulang dulu. Terima kasih. Dia pun salam, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia salam itu guru, kemudian meninggal dunia. Dia meninggal dunia dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi jangan pernah kita memandang suatu keburukan seseorang itu membawanya kepada buruknya akhir pada kematian. Demikian pula jangan pernah kita memandang yakin setiap kebaikan itu akan membawa baiknya kematian. Maka serahkan kepada Allah, berharap dari setiap kebaikan kita diterima oleh Allah. Yang mempermudah kita dalam hal ini juga Allah. Bisa jadi orang yang kita pandang dalam keadaan jelek, dalam keadaan jahat, dalam keadaan buruk, ternyata Allah membuka hatinya sebelum tiba kematian, kemudian dia meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Ya. Dia meninggal dengan kalimat la ilaha illallah, ya. Nah. Selanjutnya, mata ini kalau merasa senang dengan sesuatu memudaratkan jiwa. Mudaratkan jiwa. Ya. Lah gimana bisa? Mata ini kalau sudah senang dengan sesuatu itu mudaratnya besar ayuhal jamaah. Kenapa seorang itu bisa untuk mengambil hak orang lain? Karena pandangan matanya itu sudah senang dengan hak itu. Sehingga nafsunya pun berusaha memiliki. Gitu. Ya. Sehingga ada orang yang rakus, dia tidak pernah puas apa yang diberikan kepadanya, dia tidak pernah puas, berusaha untuk dia ngambil hak orang lain. Kenapa? Karena matanya sudah senang dalam hal itu. Kan menjadi mudarat ini. Menjadi mudarat bagi dirinya, menjadi bahaya jiwanya. Jiwanya menjadi bahaya. Ya. Maka hati pun ya, tidak ada ucapan selamat datang kepada kegembiraan yang datang membawa suatu kemudaratan. Jadi kalau ucapan itu ingin selamat, kira-kira kita lihat ucapan ini, ya, hati ini, maksudnya dalam pandangan mata yang kita lakukan, kira-kira datangnya membawa kegembiraan yang menuju kepada keselamatan atau tidak?
Kalau kiranya dia tidak dapat menuju kepada keselamatan, oh berarti ini akan masuk kepada mudarat, gitu, ya. Maka hati pun merasa dengki dengan cahaya mata apabila dia memandang, ya, apabila dia memandang. Sehingga ketika hati ini mulai dengan pandangan mata nih misalnya kotor pandangan matanya, hati itu timbul dengki. Tapi kalau pandangan matanya itu adalah pandangan musyahadah itu tidaklah dia memandang kecuali Allah yang memandang. Artinya ketika dia memandang dengan basar yang berbentuk daripada sifat, dia lihat bahwasanya basir ada yang pada zatnya memandang. Jadi tidak melihat sesuatu kecuali Allah ada padanya, sehingga pandangannya yang terlihat adalah pandangan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dia mandang nih, lihat dia punya motor, sementara kawan seperjuangannya ini punya mobil mewah. Pandangan mata ini kadang merosak hati kita, mulai dengki. Kenapa kedengkian dalam hati itu ada? Karena pandangan mata, ya. Walaupun ada kalanya kedengkian yang membawa kepada suatu kejahilan, suatu kebodohan, kedengkian pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala atau yang pada haknya. Contoh, ya, orang itu kaya raya, padahal antum seperjuangan dengan dia sekolahnya. Orang itu kaya. Kenapa orang itu kaya? Karena orang tuanya kaya. Macam ini pun masih antum mau dengki, tidak kedengki bawa kebodohan. Sedangkan kita punya orang tua tidak seperti orang tua dia. Waris apa yang mau kita cari? Ini kan pandangan yang menunjukkan suatu kedengkian, padahal kita tahu bahwa kelas dalam hal dunia tidak diberikan oleh Allah kita seperti dia. Ya, ini kedengkian yang membawa suatu kebodohan. Bahwasanya udah memang dari atasnya sana dia ini bakal diberikan dunia, karena ada suatu hak yang akan diterimanya, sementara kita tidak, gitu. Ini kedengkian yang bawa suatu kebodohan. Kalau kedengkian pada diri kita sama kita, tapi kenapa dia bisa untuk memiliki, saya belum bisa memiliki? Ketika seorang memandang Allah ada padanya, berarti dia sadar yang mendatangkan suatu kenikmatan itu bukannya saya, tapi Allah. Oh, tidak berani dia. Kalau dia berusaha dengki masih dengan orang itu, musuhnya bukan orang itu, tapi musuhnya adalah Allah. Gitu. Pandangan mata ini. Ya. Dan mata juga benar-benar merasa dengki dengan hati yang selalu memikirkan, ya. Maka hatiku berkata kepada mata, ya, hati berkata kepada mata setiap kali dia memandang, ya. Berapa banyak yang sudah engkau pandang, ya, berapa banyak yang sudah engkau pandang. Semoga Allah memberikan penjagaan kepada kita. Tidak bisa tidur, ya, tidak bisa tidur, maka mata pun mewariskan kepada hati suatu perasaan gundah gulana, ya, yang selalu menyibukkan dengan yang menjadi dalam pandangan mata kita, ya. Sedangkan hati itu akan mewariskan suatu cucuran air mata yang dapat menghalanginya dari memandang, kan gitu, ya. Pandangan mata kita kepada sesuatu, pandangan suatu, maka kemudian hati ini masuk dalam hati, pikiran hati, tidur pun payah, pikiran rusak, udah. Ketika sesuatu itu lari,
tidak kita dapati, yang ada apa? Nangis. Nangis. Keluar air mata kita. Kira-kira mata bisa mandang tak? Tidak. Kenapa? Udah ditutupi sama air. Tidak ada orang nangis tu. Ke bawah. Tutup pandangan mata dia. Yang menyebabkan menutup ini apa? Hati. Tidak ada orang bilang mata saya sedih. Pasti yang dijelaskannya adalah hati saya lagi sedih. Hati saya lagi sedih. Pasti ujung-ujungnya hati lagi sedih, masuk ke pikiran kita, mata kita pun mulai jatuh. Nangis ke bawah. Nutup dah air ini. Tidak nampak kita akan dunia ini. Allah. Ini gambaran tuh. Subhanallah ya, ulama kita ini kau dan jelaskan dalam kitab itu luar biasa. Memberikan kepada kita suatu contoh yang memang seakan gambaran itu sudah terjadi kepada kita semua. Termasuk pada yang ngomong ni lah. Ya. Gitu. Maka di sinilah dua-duanya ini musuh yang saling bermusuhan sebenarnya. Ya. Maka aku tidak ridha dengan keputusan keduanya, maka berilah suatu keputusan antara hati dan pandangan ini. Ya. Kasih keputusan. Kalau dua-duanya berjalan, dari itu, karena dia tidak akan bisa untuk tergandeng, ya, tidak akan bisa untuk saling tergandeng, ya. Maka kasih dalam satu keputusan. Maka disinilah beliau para ulama menjelaskan wajib atas kita, ya, untuk menjaga sehingga pandangan mata kita yang masuk pada pikiran kita tersimpan dalam hati kita menuju kepada jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini, ini yang pertama. Yang kedua, senjatanya yang harus kita jaga di tubuh kita ini apa? Yang harus kita pelihara. Al-lisan. Apa arti al-lisan? Lidah. Yang kedua ini adalah memelihara lidah. Ya, jelasnya dari berdusta. Surah An-Nahl ayat 105. An-Nahl ayat 105. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun. Apa kata Allah? Innama yaftaril kadhiba. Ya, hanya sesungguhnya, ya, orang yang suka mengada-ngadakan kedustaan, ya, itu adalah orang-orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang yang pendusta, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mengada-adakan, ya, mengada-ngadakan dengan kedustaan, suatu yang menambah-nambah dari apa yang real, itu juga bagian dusta. Ya. Suatu contoh, anak ingin mendapatkan sesuatu, walaupun itu baik, tapi ada kedustaan. Ya. Membangun sesuatu ingin mendapatkan sumbangan lebih besar. Anak tulis di atasnya nih, hamba Allah 1 juta, hamba Allah 500.000, hamba Allah 300.000, hamba Allah 700.000, hamba Allah sampai 10. Baru setelah itu didatanginya orang. Padahal yang 10 ini tak ada hamba Allah yang ditulisnya. Karena kebiasaan orang itu kalau nyumbang, dia tuh nengok loh yang terkecil itu berapa. Betul tak? Ini insya Allah bukan kita, ya, bukan kita yang ada di sana, tapi kita yang ada di sini. Ya? Kita tengoklah tuh bilangan terkecil berapa. Oh, yang terkecil tadi sebut 300. Tetap kita 300 tuh, yang kecil tuh.
diambil. Ini kan untuk mendatangkan manfaat. Ini sumbangan yang kita cari adalah sumbangan untuk masjid. Tapi di dalamnya ada suatu kedustaan, mengada-ngadakan, masuk dalam ayat ini. Mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada, gitu Pak. Ya. Nah, jadi para jemaah sekalian, atau mengada-ngada sesuatu untuk membuat sesuatu itu biar lebih besar lagi, biar heboh. Ya, contoh, ya Allah, ana melihat ya, ana punya guru luar biasa. Dia punya pandangan wajah itu, kalau antum lihat 1 jam 2 jam itu tidak bosan antum lihat. Tidak lihat. Yang murid satunya, ana biasa begitu berdua ya, betul-betul cahaya tuh mancah, seakan tempat gelap tuh jadi terang, macam Rasulullah modelnya. Ya. Yang satu lagi, ana biasa melihat ketika sholat Jumat itu guru ana tidak di tempat. Di mana? Di Mekah. Padahal bual itu. Mengada-ngada untuk mengangkat derajat. Jadi kalau antum ingin bercerita tentang sesuatu, itu harus jelas dulu sanadnya. Jangan sampai ujungnya mengada-ngada. Gitu. Ini anak sering dengar ini. Ya. Dia menceritakan guru dia seakan suatu kisah yang sehingga orang lain mengatakan bahwa guru anak ini wali gitu. Guru anak wali. Padahal dia tidak menyaksikan dalam hal itu, dan diterimanya cerita itu adalah dari cerita seseorang yang tidak diakui dalam kesolehannya. Ini bahaya. Ya. Bahaya. Jadi kalau kita menceritakan sesuatu, ya, harus memiliki dalam suatu memang kuat. Di dalam sejarah itu diceritakan dalam sanadnya adalah orang-orang yang memang siqah, dapat dipercaya, maka itu bisa menjadi suatu kisah yang dapat kita ambil, gitu. Kalau enggak, dia enggak bisa. Ujung-ujung masuk pada ayat ini, mengada-ngadakan sesuatu di dalam dusta. Ini bahayanya lidah. Dulu di Pontianak ini pernah, ya Allah, saya pergi langsung. Katanya mayat yang tenggelam, begitu diangkat tak bisa, jujur dulu tuh. Padahal ya Allah Bapak Ibu sekalian, tempat jalannya tuh apa, papan getak, di bawah ini parit. Kalau badan yang berjalan tuh badan macam saya berapa orang, roboh lah dia. Mayat tuh jatuh, lalu dibilanglah aborsi lah, durhaka lah, astagfirullahaladzim. Jadi fitnah nak? Sebab apa? Lidah. Sebab lidah. Oh dulu dia tu dukun beranak, suka ambosi dan sebagainya. Ya Allah Bapak Ibu, padahal tidak benar. Yang terjadi memang mayat itu jatuh betul. Karena yang dilewat tuh getak yang udah rapuh dengan badan yang beratnya berat maksimal. Alangkah lip yang berat macam itu ya, ada kapasitasnya. Ya. Saya beberapa kali begitu masuk lift itu, tengok yang di dalam ni kurus semua. Berbunyi lift tu. Padahal saya dulu kira-kira yang ditoleh tu orang kurus ke orang gendut? Orang gendut, saya yang kena. Kenapa orang ni mandang saya? Padahal saya duluan baru masuk. Tapi giliran lift berbunyi, bukan yang kurus, saya yang kena. Gitu Bapak Ibu. Maka kita kalau masuk sesuatu pada cerita atau kisah, kalau kita tidak memandang sesuatu itu, lidah kita akan menyampaikan, lihat di dalam sanadnya, kira-kira siqahna. Kalau ini menjadi kisah yang musalsal, orang yang kita sebutkan dalam musalsal itu bisa tidak dipercaya. Oh bisa, udah sampaikan. Baru kalau dalam kisah ini tidak boleh kita meyakinkan suatu kepastian. Jawabannya dua, saddiq al-aulatu saddiq. Mau percaya atau tidak terserah. Karena kita sampaikan dalam suatu kisah itu adalah musalsal yang nyambung, ya. Begitu. Ya. Maka para jemaah sekalian rahmati oleh Allah,
di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, barang siapa yang ingin melaknat pada dirinya, hendaklah dia berdusta. Kita mau laknat diri kita, bohong ya terus. Sama dengan kita laknat diri kita. Mau siapa saja, mau para pedagang, mau apa, bohong ya terus. Dengan kebohongan, bukan orang yang kita ajak bicara itu yang kita laknat. Kita sama dengan melaknat diri kita seorang. Melaknat dengan diri kita sendiri. Maka di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran pada ayat 61, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ala in la ala apa laknatullah alal kadzibin, ya. Sesungguhnya laknat, ketahuilah laknatnya Allah itu pada orang pendusta, ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan di dalam hal ini, dan ini insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, masih berbicara tentang lidah, masih bicara tentang lisan, dan ini belum selesai, ya. Insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Sampai di sini, yang mau bertanya silakan. Ya, ada istilahnya dalam bohong sunnah katanya. Artinya adalah ketika seseorang itu, ya, akan dibunuh, dikejar, akan dibunuh, lalu kita mengamankan dirinya di rumah kita. Kemudian orang itu mencari, kita bilang tidak ada, untuk mengamankan dia supaya tidak dibunuh. Boleh apa tidak? Boleh, tidak masalah. Asal kan ketetapan dalam pembunuhan, hukum mati itu kan ada suatu ketetapan di dalam hukum kisos atau kepada jinayah, ya. Kalau dalam hukum Islam itu jinayah namanya, ya. Hal serupa dibalas dalam hal serupa. Contoh, seorang mencuri bukan dihukum mati. Seorang mencuri bukan dihukum mati. Dia dikejar warga, mau dibunuh. Kita pun mengamankan di rumah kita, kita katakan dia tidak ada di rumah, ya. Kita tahu kalau dia sampai ditemukan ini tetap dibunuh ini. Sementara hukum Islam mencuri adalah potong tangan. Kita bohong pada saat itu boleh, tidak masalah, untuk menyelamatkan jiwanya. Karena yang berhubungan dalam pembunuhan hak itu adalah kepada seorang pemimpin negara yang menetapkan dalam suatu hukum itu sendiri, ya. Nah ini, tapi jangan sampai kita jadikan suatu kebohongan dalam kebolehan ini sebagai dalih untuk mengambil keuntungan kita. Untuk mengambil keuntungan kita. Contoh, ya, kita berdagang, ini berapa? 10.000, 6.000 lah, 6.000 lah, ya. Wallahana 1.000 dah untung. Wallah 1.000 dah untung. Dia gunakan wallah ini, emang benar 1.000 tak untung. Udah orang tu balik, tapi mak ibu untung. Ya, ini kan masuk bagiannya ini. Dia merasa hal ini tidak dusta, karena kenapa? Bagi diri dia adalah 1.000 bang tak untung, mak ibu ya. Ya kan? Ini dengan sendirinya kita memanfaatkan sebagai sirat itu dalam kalam, sirat kita berbicara supaya ini tidak berbohong, tapi padahal hakikatnya adalah suatu kadzib, suatu kebohongan. Ya, hal itu juga masuk bagian tidak boleh. Bukan apa, karena bohong sunnah ini biasa, seakan-akan jadi mainan kita, Pak. Kenapa ente bohong biasa lah, bohong sunnah, boy. Padahal tujuannya untuk menyelamatkan diri dia atau mengambil keuntungan di balik kebohongan itu, ya. Ini masuk. Tapi kalau hukum tadi, saya selamatkan orang ini,
terpaksa saya bohong. Kalau tidak, dia akan dibunuh oleh orang. Tidak masalah. Ya. Hatta dia, tapi dia ini membunuh. Hak untuk membalas dengan bunuh itu, hukum kisas itu, jinayah itu bukan kita, tapi ketetapan kepada negara yang menetapkan dalam hukuman itu, ya, pada hakim. Oleh sebab itu, perkara yang paling berat dalam kedudukan itu adalah qadhi. Jadi hakim itu berat, ya. Di sini mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dalam hal ini. Allah ampunkan dari segala dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan hikmah ini bermanfaat bagi saya dan kita semua. Ya Rabbana tarabna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش الصوب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى صحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.